Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita sedikit curhat santai ya, curhat santai sambil berbagi pengalaman dari beberapa namanya curhatan teman-teman yang sudah DM ke tempat saya. Jadi daripada kita bicarakan di balik layar kan, mendingan kita ungkapkan sekalian supaya ya nanti baik dan buruknya teman-teman bagaimana ya bisa nilai sendiri aja lah. Jadi bukan permasalahan. Jadi curhatannya seperti gini. Dengan seiring kemajuannya teknologi ya, berbagai macam apalagi kamera atau smartphone, HP kan ada macam-macam aplikasi efek dan lain sebagainya. Nah, terkadang permasalahan yang kita jumpai adalah ketika customer itu ngirim gambar, mungkin dari contoh di video maupun foto, terus datang ke tempat kita pengennya motornya dicat dengan warna seperti yang telah ditunjukkan, dan ternyata setelah kita kerjakan karena mungkin kita sudah sering berkecimpung di dunia cat ya, jadi meski paham kalau ini kamera, tapi kadang-kadang kan konsumen kan nggak paham, maksudnya nggak paham kalau ini itu efek kamera atau bagaimana, itu kan banyak konsumen yang belum sadar gitu intinya. Jadi setelah pekerjaan selesai ternyata kita sering juga dapat komplainan dari customer, loh kok seperti gini jadinya, kok nggak seperti halnya yang ada di foto atau bagaimana. Terlebih lagi ketika mungkin contoh yang diambil ini dari sebuah platform yang mungkin di situ memang adminnya jualan cat ya memang namanya orang jualan kan biasanya memang ada editor khusus yang supaya untuk menarik pelanggan. Kalau bagi saya itu sah-sah saja, asalkan nggak keterlaluan lah, asalkan nggak keterlaluan ngeditnya, itu sah-sah aja. Kadang-kadang itu ekspektasi customer tidak sesuai dengan realita kenyataan. Jadi untuk ketika mendapati masalah-masalah seperti halnya itu tadi, kalau saya biasanya ini ada beberapa langkah-langkah yang saya ambil. Pertama, kita sadarkan customer bahwa ini editing atau permainan efek kamera gitu ya. Dan berikutnya misalkan customer ini memang kurang begitu sadar atau mungkin masih menuntut dengan hasil yang sama, kalau saya biasanya saya sarankan untuk membeli cat sendiri pada platform yang di situ mungkin jualan cat ya. Jadi saya suruh beli cat sendiri di tempat yang dia sudah pilih tadi, terus kita cuman aplikasikan saja. Terus untuk harganya bagaimana Mas yo? Kalau saya biasanya itu saya potong dengan harga cat yang telah dibelinya. Misalkan anggap saja ini ngobrol ngawur aja ya, misalkan biasanya tarifnya 2 juta misalkan, terus ternyata customer ini kita sarankan membeli cat sendiri, misalkan harga catnya ini per 250 milinya ini harga 200 atau 300 ya, kita potong dari harga cat itu, jadi 2 juta kita kurangi dengan cat yang telah dibeli oleh customer. Kalau saya seperti itu. Terkadang juga ada customer yang ngomong seperti gini, loh kok masih mahal, kita sudah bawa cat sendiri. Nah ini yang perlu kita beri lagi kesadaran kepada customer adalah tentang satu, resiko pekerjaan dan bahan penunjang lainnya, serta skill dari pengalaman yang telah kita jalani, dan juga lamanya waktu pengerjaan dan bahan penunjang lainnya. Jadi nggak hanya cukup cat. Yang terlebih mahal di sini adalah skill ya. Jadi jam terbang, pengalaman kerja, terus hasil gitu aja. Dan di sini saya juga mendapati pekerjaan sama seperti halnya curhatan yang tadi kita bicarakan di depan ya. Jadi saya dapat customer pengen warna halnya seperti gini, terus ini ngomong fair aja. Kebetulan customer saya ini memang agak cerewet karena ya ini anak kontesan. Jadi saya suruh beli aja sendiri bahan yang dia maksud di toko online shop yang dia tunjuk, dan saya hanya motong harga cat yang dari yang dia beli ya. Jadi setelah barang datang, kita aplikasikan warna yang dia bawa,
Terus untuk bahan penunjang lainnya tentunya ya dari kita, daripada nanti membebani customer ya. Tapi tetap edukasi itu penting. Jadi bahan yang dipakai itu ini misalkan, terus jasa kita, skill kita segini, nanti tetap ketemu dengan harga yang biasanya kita patok. Kalau saya seperti gitu. Berikutnya setelah barang datang, ini kebetulan warna yang dimiliki yang dikehendaki customer itu warna dolphin blue ya. Dolphin blue nya ini efeknya biasanya ke emas. Contohnya seperti gini, daripada nanti kita malah yang di bagaimana atau dipersalahkan ya kan. Memberikan kesadaran ke customer itu kalau saya caranya seperti gini. Jadi setelah saya dasar, ini kebetulan dolphin blue nya ada beberapa warna dasar yang bisa dipakai. Bisa teman-teman pakai dasar warna putih, bisa pakai silver juga bisa. Misalkan dari epoxy yang abu-abu grey yang cerah itu, seperti halnya punya apa itu namanya AXT Belcoat, itu juga bisa. Jadi setelah aplikasi warna dasar, kebetulan di sini aku pakai warna dasarnya silver. Kenapa? Supaya nanti lebih pekat ya, lebih gelap ya. Berikutnya kita aplikasikan warna dolphin blue nya. Kebetulan belinya 250 ml ya, lumayan banyak. Kalau untuk body Mio Sport ini ya mesti sisa. Berikutnya setelah aplikasi warna, customer kita kirimi gambar video sebelum di clear. Berikutnya langsung kita aplikasikan clear. Setelah customer fix ya, oh ya sip seperti gitu, baru kita tembak clear code. Habis itu kita diamkan. Dan untuk warna yang realnya, maksudnya real ya, kameraku nggak ngedit terus nggak keterlaluan aja. Memang sering real ya aku, yuk wis apa enak kuwi lah. Kadang-kadang kalau ketemu warna hijau itu susah, kameranya kadang-kadang nggak connect. Kalau mau kita edit just nanti malah harinya kejauhan. Ternyata jadinya seperti gini. Jadi setelah itu kan kita tenang ya, nggak ada beban. Terus customer juga apa itu namanya bisa menerima penjelasan kita, dan kita nggak terbebani. Jadi ini solusi bagi teman-teman mungkin yang juga baru usaha cat atau mungkin sudah lama mainan cat. Kalau misalkan mendapati customer yang mungkin agak sedikit mintanya ini lebih ataupun istilahnya rodok detail ya, mendingan daripada ngambil resiko, suruh aja beli sendiri catnya. Karena kan toko online shop sekarang sudah banyak penjual. Daripada kita beli terus resiko, malah kita yang dipersalahkan kan, malah ke belakangnya kita nanti nggak enak. Kadang-kadang memang ada customer yang nggak bisa menyadari sampai ke situ. Misalkan oh ini perkembangan teknologi, ini efek kamera dan sebagainya. Bahkan saya pun sering juga misalkan warna seperti halnya Moonlight ya, atau Moonlight red atau Moonlight blue atau Moonlight green, kadang-kadang itu speed shape, biasanya panel contoh yang kita jadikan pajangan di workshop kita ya, itu kita ambil realnya seperti gini, videonya seperti itu, kita jelaskan di depannya customer, sampai halnya dengan cara ngeditnya di video seperti gini. Ini penjelasan yang cukup panjang dan detail, tapi intinya ini untuk edukasi kepada customer supaya customer itu lebih paham gitu, supaya nanti kita ke belakangnya enak, nggak dipersalahkan atau nggak dikomplain lah, intinya seperti itulah. Tapi kalau tentang hasil akhir clear coat terus catnya gurih di sawang atau enggak, yaitu kembalinya ke skill. Tapi kalau warna ini ya pilihan dari customer, gitu aja kalau saya. Terus misalkan ketemu dengan warna Moonlight ya, biasanya Moonlight itu kan ada yang bias efeknya sampai basahnya itu seperti efeknya seperti chrome nih. Kalau mau buat warna seperti gitu ya susah, karena saya juga pernah coba. Misalkan Moonlight, setelah Moonlight blue atau Moonlight red kita tembak dengan cat chrome di atasnya, nggak akan bisa jadi seperti halnya ketika kita ngejar seperti halnya di video. Karena apa? Karena itu editor. Kalau pengen Moonlightnya seperti bias chrome misalkan, teman-teman aku nggak usah menyebutkan siapa yang jualan cat, karena itu juga sah-sah aja, karena nama penjual untuk menarik pelanggan itu wajar aja ya. Kalau mau membuat warna seperti itu ya gampang, tembak warna Moonlight biasa, ketika hasil akhir selesai di apa itu namanya, di misalkan dipoles atau nggak dipoles pun cukup di clear, tinggal main pencahayaan dan dinding serta atap itu dikasih apa itu namanya aluminium foil. Kalau dikasih aluminium foil kan pantulannya kan biasanya kayak chrome. Ketika media yang di bawah ini ada warna Moonlight red, Moonlight blue atau Moonlight green, pantulannya akan menjadi warna seperti chrome, seperti itu.
Ini triknya, misalkan teman-teman juga mau jualan cat misalkan, makanya saya nggak jualan cat itu seperti itu, daripada saya dikomplaini oleh apa itu namanya customer dan juga yang yang beli cat atau customer yang ngecat motor di sini. Ya mendingan enak seperti gini aja, kita jalani apa adanya, rezeki itu ada yang bagi gitu. Saya tipikal orang yang malas untuk mikir untuk sekarang ini, jadi apa enak gini aja lah, daripada nanti di komplain sana sini malah bingung ya, akhirnya berpengaruh pada pekerjaan, terus apa itu namanya emosinya nggak bisa terkendali, malah bahaya, stroke, darah tinggi, bahaya karena umur. Nggak, ini sedikit bercanda aja. Oke, mudah-mudahan sedikit curhatan ini bisa dijadikan apa ya, gambaran teman-teman lah, ketika mungkin nanti akan mendapati customer seperti itu. Dan saya ya nggak optimis lah, pasti nanti suatu saat teman-teman juga akan apa itu namanya mendapati customer yang seperti ini. Jadi ini perlu banget tontonkan video saya aja ini, jadi supaya gampang, nggak menjelaskan panjang-panjang. Teman-teman tinggal kirim video saya kepada customer, penjelasan saya bagaimana supaya nggak repot-repot lagi menjelaskan ya. Oke, sambil nunggu hasil akhirnya seperti apa, kita kasih bonus track cara nembak. Misalkan ada panel yang bagian lubang kecil-kecilnya itu banyak ya, jadi nembaknya seperti gini. Ini nozzle yang tak pakai 1,2, bukaan full, fluid output jarum buka full mentok, wes paling maksimal keluarnya, pattern full. Terus untuk settingan anginnya 29 30 PSI lah. Nembaknya seperti gini, tak tembak rata pertama dulu, rata wes kabeh dhisik ya. Jadi bagian yang apa itu nama cekungan sempit-sempit kita cuekin dulu aja. Nembak rata semua. Ini bagi teman-teman yang pemula, jika masih bingung, sering mendapati masalah meler seperti itu, penting overlapnya yang rapi, berurutan gitu kan. Nah, setelah selesai semuanya dari titik A ke titik B, dari kanan ke kiri, baru kita basahi pada area yang lubang-lubang. Jadi bagi area yang lubang-lubang itu kita basahi. Untuk pattern tentunya kita kincupkan supaya sempit ya, nggak terlalu lebar, jadi menyesuaikan untuk pattern. Kita tembaki sampai halnya dengan bener-bener basah pada area yang lubang-lubangnya. Yang sering meler biasanya kan di area yang sempit-sempit seperti itu ya. Kalau memang nggak memungkinkan nembak, terpaksa harus ngangkat ya, kita angkat, kita tembak dari dalam. Biasanya pada paru-parunya apa itu namanya, dada dari Yamaha Mio ya. Kita tembak dari area belakang supaya basah, supaya nggak ada jeruan nanti. Saya kemarin toko tanya itu siapa, oh Satria. Atau mungkin seperti halnya Ninja RR ya, Ninja RR yang firing itu, yang Ninja RR yang lama 2 tak itu kan ada paru-paru yang dalam itu kan. Jadi itu kita fokuskan dulu sambil nunggu jeda layer yang kedua sampai basah, karena itu nanti nggak kita tembak lagi. Karena jadi setelah area sempitnya ini selesai, kalau saya biasanya saya cek pinggiran ini pada area rating, bibirannya kita cek, yang belum basah kita basahi. Terus pada bagian yang pinggir-pinggir kita kelilingi, kita cek, basahi sambil nunggu flash off. Nah, ini posisi basahi area-area yang apa itu namanya, bibir-bibiran bagian dalam kita basahi, karena ini nanti nggak kita tembak lagi. Ini yang sering meler pada area pinggir, tekniknya seperti itu. Ini minta maaf videoku jadinya nggak panjang, tapi sih nggak apa-apa ya. Ini teman-teman yang sudah pros nggak usah dilihat yang apa itu namanya, yang area video ini. Tapi teman-teman yang masih belajar, yang sering DM ya, ini bisa dijadikan referensi. Ini apa itu namanya, ketika cek pinggiran ya, cek pinggiran bagian bibir. Biasanya kan bagian bibir itu kalau nggak meler biasanya masih kering, jadi gitu kita cek. Nah, berikutnya setelah selesai ini menuju tahapan yang layer yang terakhir. Layer terakhirnya seperti gini, nembaknya rata seperti halnya di apa itu namanya, di tahapan pertama. Pattern tetap kita buka full. Kalau misalkan teman-teman pakai nozzle 1.0 atau 0,8 yang biasanya 3 layer ya, untuk proses layer yang kedua ini bisa diulang sampai halnya 2 atau 3 kali ya. Tapi untuk area yang lubang-lubang hanya cukup sekali aja. Kalau saya biasanya seperti gitu, cukup sekali aja, tapi harus benar-benar basah dan maksimal. Kalau misalkan di pas posisi tadi kita nembak area lengkung, jika sudah dimungkinkan tadi itu ada resiko rawan meler,
untuk layer yang keduanya ini pada area itu agak sedikit dilewati, itu tekniknya supaya nggak beler. Dan untuk pekerjaan ini kebetulan ya cuacanya pas, nggak berdebu, habis hujan jadinya debu minim banget. Ini tak poles hanya pada bagian yang spakbor rasanya, ada bekas kotor bulu. Dan untuk area yang kepala, karena ini medianya kecil banyak lekungan, kalau saya model nembaknya seperti gini ya. Jadi saya tembak larinya atas ke bawah, enggak vertikal, enggak horizontal, enggak. Jadi atas bawah vertikal seperti gini, supaya untuk mengurangi resiko meler. Dan juga sama caranya, tetap berurutan, misalkan dari titik sebelah kanan lanjut ke sebelah kiri, mainnya atas bawah. Terus untuk trigger tetap main supaya enggak boros lah. Tapi kalau kita tembak apa itu namanya mendatar atau horizontal, biasanya sering bisa menjumpai meler, biasanya pada area pinggir. Jadi triknya seperti itu. Ini yang tanya kemarin Mas, misalkan nembak seperti kepala Mio yang kecil bagaimana, seperti gini. Setelah layer pertama selesai, sambil nunggu flash off, kita cek tembakan kita pada area yang pinggir-pinggir. Jadi pinggir-pinggirnya dicek lagi, nembak tipis-tipis pada area pinggir-pinggir, dikicupkan patternnya supaya nggak terlalu lebar ya. Jangan sampai ngenai area yang tengah, karena nanti area tengahnya jadinya ketebalan. Area pinggir-pinggir aja. Setelah selesai, sama halnya seperti tadi nembak dada ya, baru kita tembak lagi di layer yang keduanya. Caranya sama, kita ulang gitu aja. Itu triknya bagi teman-teman yang pemula. Terus untuk hasil akhirnya seperti gini. Untuk warna dolphinnya ini biasnya apa itu namanya, lembayungnya lembayung emas ya yang dipakai ya. Jadi biasanya bias emas. Kalau memang di video itu ada ungunya, saya rasa itu kaleng. Maksudnya itu di dekat rekaman video itu ada kaleng, mungkin di bawah atau di samping ada kaleng yang warna merah. Jadinya mantul ke media yang kita shoot, sehingga menimbulkan pantulan warna apa itu namanya, warna model ke ungu-unguan gitu ya, kayak lembayung ungu ya. Tapi sebenarnya realnya ya seperti gini. Dia memang ada ungunya, tapi ungunya itu dari tinta, bukan dari lembayung, bukan. Kalau lembayungnya ya lembayung apa ini namanya, lembayung dolphin gold atau dolphin emas. Untuk catnya piu enak ditembak, catnya enak ditembak, cepat nutup, sisanya lumayan. Pokoknya catnya enak lah intinya, gampang kering. Kalau misalkan ada debu bulu itu sebentar saja ditutup angin, kita kuit sudah aman, kering. Nggak seperti halnya ketika main cat aja kan kadang-kadang berbekas jari ya. Oke, sedikit tips mungkin teman-teman yang senang packing mau kirim barang ya. Kalau packing seperti gini terus clearnya hanya baru, ini kemungkinan kemarin tuh 2 hari atau 3 hari ya, langsung packing seperti gitu. Jangan dicoba ketika pakai cat NC. Meskipun dasar bawah misalkan teman-teman silvernya pakai NC, terus cat apa itu birunya pakai PU, kalau kita model packing seperti gini tetap akan nanti menimbulkan masalah clearnya karena sifat cat NC lembab. Tapi kalau kita full pakai PU, nah seperti gini, packing atas ini, ya aman-aman aja. Apalagi mainnya tipis, terus catnya PU, clearnya jos, nggak bermasalah. Jadi waktu kurang lebih 3-2 hari itu aku sudah bisa packing seperti gitu. Tapi kalau catnya NC ya waspada, didiamkan yang lebih lama. Alangkah baiknya pakai apa itu namanya foam seperti gini supaya aman gitu. Yang kemarin tanya mendapati masalah seperti gitu. Oke, ini hasilnya untuk warna dolphin blue, efek lembayungnya emas. Terus ini yang kemarin kita bahas di video ya, yang pakai glass flag. Jadi kelihatannya glass flagnya kalau malam, kalau kena sinar baru partikelnya kelihatan gitu aja. Oke. Dan ini kondisinya setelah kita pasang. Ini kemarin motornya bekas pernah kontes yang warna biru ya, biru standar, terus menang. Ini ganti warna lagi, tak turuti. Daripada rewel, yang punya kan rewel, suruh beri cat sendiri aja. Jadi untuk membedakan filter dan enggak filter itu bisa dilihat dari apa itu namanya, warna kulit itu loh, warna kulit kamera yang di kamera. Ketika warna kulitnya itu terlalu kuning kayak kunyit gitu, berarti itu pakai filter gitu. Untuk realnya seperti gini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat ya bagi customer dan juga bagi teman-teman yang pemula.